Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum memulai kelas hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita memulai kelas, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Ketika semua siswa telah hadir, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas tentang mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan tolong, maaf, dan memberi pujian terhadap orang lain. Nah, seperti yang kalian ketahui, apa itu permintaan kata maaf, tolong, terima kasih, dan memberi pujian kepada orang lain? Untuk itu, Ibu akan membahas terlebih dahulu kata tolong atau permintaan tolong. Kata tolong atau permintaan tolong digunakan saat kita meminta bantuan. Fungsi dari kata ini yaitu agar permintaan kita tidak dianggap semena-mena atau seenaknya kepada orang lain. Contohnya, suatu hari ada dua orang remaja yang tengah memerlukan bantuan. Orang pertama bernama Mbak Zalwa yang berkata, "Tolong ambilin buku saya di meja." Dan orang kedua bernama Mbak Kaila berkata seperti ini, "Ambilin buku saya di meja." Nah, dari kedua posisi penolong, mana kalimat yang bisa membuat kita dihargai? Ya, kata Mbak Zalwa. Karena pastinya kalimat yang diucapkan oleh Mbak Zalwa itu lebih santun. Dan kita sebagai penolong pasti akan lebih ikhlas dan senang jika ada yang meminta pertolongan dengan menggunakan kalimat yang santun dan enak didengar. Jangan menganggap dengan menggunakan kata tolong berarti kita merendahkan diri. Tidak seperti itu. Menggunakan kata tolong berarti kita menghargai dan menghormati orang yang hendak memberi kita bantuan. Ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Yang kedua yaitu permintaan maaf. Ada yang tahu apa itu permintaan maaf? Ya, permintaan maaf yaitu ketika kita sedang melakukan kesalahan kepada orang lain. Kata maaf atau ketika kita meminta maaf membuat diri kita lebih mulia, karena berani mengakui kesalahan yang kita perbuat. Kita akan lebih banyak belajar dan memperbaiki kualitas diri pula. Hal ini yang membuat orang enggan meminta maaf adalah rasa takut jika permintaan maafnya tidak diterima. Dengan berpikir secara sederhana, entah akan dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu biarlah menjadi urusan belakangan. Setidaknya kita telah meminta maaf. Perlu kita ketahui, seseorang akan berada di level lebih tertinggi jika dia berani mengakui kesalahannya. Meminta maaf dengan penuh ketulusan dan menerima konsekuensi adalah tindakan yang dilakukannya. Contohnya, ketika Mas Nijam bermain dengan temannya bernama Rama, lalu tidak sengaja Nijam memukul temannya. Apa yang dilakukan Nijam? Ya, Mas Nijam akan meminta maaf karena tidak sengaja memukul Mas Rama. Selanjutnya yaitu kata terima kasih. Ada yang tahu apa itu kata terima kasih? Ya, kata terima kasih adalah kata yang sangat sederhana. Kata terima kasih yaitu bentuk apresiasi kita terhadap orang lain. Kata terima kasih adalah kata yang sederhana tetapi begitu berharga karena dengan kalimat itu adalah bentuk apresiasi kita kepada seseorang yang telah membantu kita. Kata terima kasih tidak hanya dilontarkan ketika kita telah mendapatkan bantuan, tetapi juga ketika kita selesai berbelanja entah di warung atau dimanapun berada dan tidak hanya memberikan uang lalu langsung pergi. Sebaiknya sebelum pergi kita mengucapkan kata terima kasih kepada penjual. Kata sederhana itu bisa membuat sang pedagang lebih senang dalam menjajakan dagangannya. Contohnya, ketika kita disuruh ibu pergi ke warung atau toko untuk membeli keperluan dapur, alangkah baiknya kita melontarkan kata terima kasih ketika selesai berbelanja.
Selain itu, ketika kita dibantu oleh teman kita, kita harus melontarkan kata terima kasih. Misalnya, ketika kita kesulitan dalam membawakan barang atau ketika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu kata pujian. Ada yang tahu kata pujian digunakan untuk apa? Ya, kata pujian digunakan ketika kita memuji seseorang tentang positif. Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Contohnya, ada seseorang siswa yang tampil di depan kelas bernama Rani. Dia membacakan puisi yang dibuatnya sendiri. Sebagai teman yang baik, kita memberikan pujian berupa kata-kata, misalnya, "Aku suka sekali penampilanmu, suaramu bagus dan penampilanmu sangat keren." Setelah Ibu membahas materi kali ini, apakah kalian mengerti? Jika kalian sudah mengerti, silakan kalian membuat kesimpulan sendiri tentang cerita yang Ibu buat. Lalu bisa kalian kumpulkan kepada Ibu. Nah, ketika kalian sudah mengumpulkan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu bisa kalian catat apa yang dimaksud dengan permintaan tolong, apa yang dimaksud dengan permintaan maaf, apa yang dimaksud dengan kata terima kasih, dan apa yang dimaksud dengan kita memberi pujian kepada orang lain. Nah, setelah kalian memberikan jawaban kepada Ibu akan tanya kepada kalian, di sekitar kalian, apakah kalian menemui tentang permintaan tolong, permintaan maaf, terima kasih, dan memberi pujian kepada orang lain? Nah, ya betul, permintaan tolong yaitu ketika kita sedang melakukan permintaan tolong kepada orang lain. Misal kita sedang kesusahan, sebaiknya kita meminta tolong. Ada yang tahu apa itu permintaan maaf? Ya betul, permintaan maaf yaitu ketika kita sedang melakukan kesalahan kepada orang lain, sebaiknya kita melakukan permintaan maaf, karena itu akan lebih dihargai. Ada yang tahu apa itu kata terima kasih? Ya, kata terima kasih yaitu kata yang kita lontarkan ketika kita mendapatkan bantuan kepada orang lain, karena itu akan membuat si penolong merasa senang. Selanjutnya, apa itu kata pujian? Ya, kata pujian adalah ketika kita memberikan sisi positif kepada seseorang. Misalnya kita memberi pujian kepada teman kita, saudara kita. Seperti apa? Ya, seperti, "Suaramu bagus, penampilanmu cukup menarik." Nah, seperti yang kalian ketahui, apa itu permintaan maaf, permintaan tolong, terima kasih, dan memberi pujian kepada orang lain? Selanjutnya, apakah kalian mengerti? Jika kalian sudah mengerti, Ibu akan tutup kelas hari ini. Sebelum Ibu tutup kelas hari ini, Ibu akan mengulas kembali permintaan maaf, tolong, dan terima kasih, dan memberi pujian kepada orang lain. Permintaan tolong atau yang disebut kata tolong yaitu kita gunakan saat kita meminta bantuan. Fungsi dari kata ini yaitu agar permintaan kita tidak dianggap semena-mena. Dengan kita meminta tolong, berarti kita bisa menghargai si penolong karena kita meminta bantuan. Permintaan maaf. Nah, permintaan maaf ini ketika kita membuat kesalahan, kita meminta maaf karena ini akan menjadi ketika kita di luar kita bisa dihargai. Ketika kita meminta maaf bukan berarti diri kita salah ya. Selanjutnya, kata terima kasih. Nah, kata terima kasih ini ketika kita sedang mendapatkan bantuan dari orang lain, ya hendaknya kita lakukan kata terima kasih, karena kata terima kasih ini adalah bentuk apresiasi kita kepada seseorang yang telah membantu kita.
Misalnya ketika kita sedang kesusahan dalam membawa belanja, ketika kita kesusahan dalam mengerjakan tugas, kita bisa berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Ungkapan pujian. Nah, ungkapan pujian ini bisa kita lontarkan kepada teman kita atau saudara kita. Ungkapan pujian kali ini adalah menyatakan sisi suatu positif seseorang dengan tulus yang sejujurnya. Pujian ini adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga kita bisa secara tidak langsung memberikan motivasi kepada orang tersebut. Nah, setelah Ibu membahas kali ini, Ibu akan menutup kelas hari ini ya. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa dapat diakhiri. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.